أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 211 dan ayat 212. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin
wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali PCA di Kota Baru Riyorejo Gresik. Mudah-mudahan dengan hakko tilawatih kita tingkatkan dengan hakko tukotih, dan mudah-mudahan kita mampu untuk berhakko jihadih, bersungguh-sungguh bertafakoh fiddin, sehingga diharapkan kita bisa menjadi guru bagi diri kita, supaya bisa menjaga diri kita dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan akhirnya keluarga besar kita dan umat ini selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka dengan jalan menyempurnakan Islamnya, menyempurnakan imannya, dan menyempurnakan ihsannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tetap untuk memperhatikan isi kandungan Al-Quran, termasuk kita diajarkan tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu, supaya kita umat yang terakhir ini mau membaca dan membaca sehingga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu perilaku-perilaku yang baik yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mari kita contoh, dan perilaku-perilaku umat yang dahulu yang menyebabkan datangnya adab Allah, murka Allah, marilah kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi negeri kita dari segala macam bahaya. Apabila penduduk suatu negeri itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di surat Al-A'raf ayatnya 96, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi apabila warga bumi itu adalah orang-orang yang mau beriman dan bertakwa dan mau bertaubat apabila dia berbuat maksiat. Mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba ayat 15. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 211. Bani Israel telah rusak karena pengaruh keduniaan, sehingga tidak sedikit dosa yang telah mereka lakukan, dan tidak sedikit pula nikmat Allah yang telah diingkarinya. Jadi kalau orang itu sudah bergelimang dalam perbuatan keji dan mungkar, maka dia akan mengingkari. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu tidak akan bisa disyukuri, tapi malah dikufuri. Nah, seperti itu Allah sangat benci kepada orang-orang yang menukar nikmat dibalas dengan
ingkar, kufur, keji, mungkar, itu adalah suatu perbuatan orang yang tidak bisa berterima kasih, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, diperintahkan Allah menanyakan kepada mereka berapa banyak sudah ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diperlihatkan kepada mereka. Adik, diutusnya para nabi dan rasul ya Dik, dari Nabi Adam alaihi salam sampai akhir yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, mestinya ini menjadi pelajaran. Tapi karena dia itu bergelimang dalam perbuatan keji dan mungkar, akhirnya dia tidak mendapat pelajaran. Karena syaratnya orang itu mendapat pelajaran itu syaratnya hatinya harus sehat. Kalau hatinya mati, kalau hatinya sakit, ya tidak bisa. Mana bisa bangkit kalau masih mati? Mana bisa bangkit kalau masih sakit? Maka perlu obat. Kalau penyakit dohir, Pak Dokter, ya ada resep-resep untuk menyembuhkan penyakit kita secara dohir ya Dik. Tapi kalau penyakit batin, maka kita harus bertaubatan nasuha. Kita perlu ngaji, kita perlu mendengarkan fatwa-fatwa dari para habaib, para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang beriman takwa, ya. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan di negeri kita ini para ulamanya, para ustadz, para habaib semuanya dan warga bumi ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman takwa, yang baik, yang khair ya Dik. Dihindarkan dari umat yang su. Karena antara umat yang khair dengan umat yang su itu pasti berbeda, tidak sama. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka berapa banyak sudah ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diperlihatkan kepada mereka. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tetapi sebagai peringatan untuk dapat diinsafi dan disadari, agar mereka taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan jahat. Allah telah memperlihatkan kepada mereka mukjizat-mukjizat yang terjadi pada nabi-nabi mereka, yang menunjukkan kebenaran ajaran-ajaran yang dibawanya itu, seperti tongkatnya Nabi Musa alaihi salam ketika dipukulkan kepada batu lalu memancarkan daripadanya 12 mata air. Adik, luar biasa ya Dek. Tongkat dipukulkan keluar apa Dek? Keluar air. Ini luar biasa ya. Makanya kita harus belajar ilmu agama, kita kuasai berbagai macam ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, dikuasai semua supaya nanti bisa menjadi tongkat bagi kita, supaya kita mampu ya dengan tongkat ilmu itu
kita bisa nanti merubah ya Dek, peradaban dunia ini yang jahiliyah dirubah menjadi Islamiyah ya Dek. Jadi tongkat itu lambang luar biasa Dek, dulu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihis salam. Sekarang kita dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala panduan hidup ini bukan tongkat, tapi Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya mari kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pembimbing hidup kita, mudah-mudahan selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Termasuk yang lainnya, dan awan yang menaungi mereka pada waktu panas ketika berjalan di padang pasir. Dek. Jadi sekarang ini coba perhatikan, ada musim panas ya. Kalau musim panas kemudian di awan ada mendung, yang panas jadi dingin ya Dek. Kalau musim dingin berkabut begitu, kalau sinarnya matahari datang maka menjadi panas. Itulah ayat-ayat Allah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar umat ini mau melihat, mau bertafakur betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya Dek. Jadi kalau orang itu mau bertafakur Dek, mau bertadakur, nanti hasilnya imannya dan takwanya akan menjadi kokoh. Makanan yang berupa man dan salwa dan sebagainya. Dek, makanan-makanan ya Dek, sayur, mayur dan juga daging-daging dari burung, dari binatang-binatang yang dapat kita makan, betapa banyaknya Dek, macam dan jenisnya. Tinggal kita mau bersyukur apa tidak. Semua sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jadikan bahan makan ya. Kita mau minum, ada minuman air, ada susu, ada madu dan lain sebagainya. Kita tinggal memanfaatkan dan bersyukur kepada Allah. Jangan sampai tidak dikasih makan, dikasih minum, dikasih sandang, dikasih pangan, dikasih papan, dikasih perumahan yang indah-indah dan segala keperluannya dicukupi, tapi dia tidak berterima kasih. Nikmat dari Allah dibalas dengan kufur. Itu namanya orang yang tak tahu diri, orang yang tak tahu berterima kasih. Naudzubillah Dek ya, summa naudzubillah min dalik. Tetapi mereka tetap saja keras kepala dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa mereka akan sadar dan insaf. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu peringatan keras, yaitu barang siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran, kendoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan Dek, sesudah nikmat itu datang kepadanya dan mengganti ayat-ayatnya, Allah akan membalas mereka dengan adab yang sangat keras dan pedih, terutama di hari kemudian, dengan menjebloskan mereka ke dalam neraka jahanam loh Dek. Jadi neraka jahanam itu luar biasa Dek, panasnya tidak karu-karuan ya Dek. Betapa sakitnya apabila kita itu dimasukkan api neraka. Ya coba aja kita tes api-api yang ada di dunia. Ada api korek, ada api apa lagi, pokoknya yang api. Coba kita dekati, kita pegang, nantilah
tubuh kita merasa kesakitan. Nah, itu harus kita pikir, jangan sampai kita ini enggak mencintai diri kita, justru diri-dirinya malah didaftarkan untuk disate di api neraka. Ini namanya orang yang tidak waras. Ya, makanya harus bertaubat, jangan sampai diri kita, keluarga besar kita dan umat ini menjadi bahan api neraka. Ya, Dek, bisa dilihat, Dek, di surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Allah berfirman, "Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar." Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke dalam lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Surat Ibrahim ayat 28 sampai 29. Makanya bersyukurlah, jangan kufur. Ya, ingatlah, jangan lupa. Makanya kita harus senantiasa dalam hidup ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu mencari ilmu, ya Dik ya, mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari, ya, kita menjadi orang-orang yang arif, orang yang bijaksana, ya. Jadi karena orang yang berilmu itu pasti pemaaf, ya Dek ya. Orang yang berilmu itu mau meminta maaf kalau dia itu berbuat salah, ya. Kalau dia dimintai maaf sama orang lain, ya dia mau memaafkan. Hati-hatinya itu damai, hatinya itu lembut karena punya ilmu. Dan dia teliti sekali di dalam hidup, itu teliti. Untung dan ruginya itu dipikirkan karena dia punya ilmu. Dan berhati-hati dalam perjalanan hidupnya itu, tidak kusro, tidak amu-amuan, tapi serba dipikir sebelum dia berbuat sehingga hasilnya akan optimal, akan menjadi hasil karya yang punya nilai tinggi, ya, untuk peradaban kehidupan manusia di bumi ini, ya Dek. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi para santriwan, santriwati, para siswa-siswi kita mudah-mudahan menjadi insan-insan yang berilmu dan beriman takwa, ya Dek. Jadi begitu sehingga akan mampu menghormati para guru-gurunya, ya, termasuk mendoakan guru-gurunya, ya, termasuk mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan sanak famili saudaranya, loh, semua didoakan, bahkan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup atau yang sudah wafat, mereka doakan semua, Dek. Jadi luar biasa, ya, pribadi umat Nabi Muhammad ini, Dek, yang hidup didoakan, ya Allah berilah mereka semua panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, dan apabila mati wafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah, loh Dek. Amin. Mukminin mukminat yang wafat itu dimintakan doa sama Gusti Allah, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Amin. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, anak-anak cucu kita menjadi anak-anak cucu dan generasi-generasi yang robbani, yang selalu cinta untuk
belajar ya Dek, belajar dan juga mengajarkan ilmu ini agar umat yang ada di bumi ini mau mencintai Allah dan Rasulnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.